Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tepat di hari terakhir di bulan Mei tahun 2020, seluruh umat Kristen bersuka cita, secara khusus kita warga jemaat HKBP, ketika kita sampai kepada sebuah perayaan, yakni peringatan akan hari turunnya Roh Kudus. Dan di pesta pertama ini, firman Tuhan yang akan kita dengar tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ungkapan bijak pepatah kita berkata, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tentu belajar berkaca dari pengalaman-pengalaman di masa yang lampau, setiap orang bisa lebih arif, lebih bijaksana untuk menjalani kehidupan pada masa kini, dan juga sambil mempersiapkan kehidupan di masa depan yang akan dia songsong kelak, tentu kalau Tuhan berkenan. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik, tentu kita tahu betul apa yang terjadi pada peristiwa di masa lampau itu berhubungan erat dengan apa yang kita alami saat ini. Dan apa yang kita alami saat ini pasti akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengalaman umat Israel akan kasih pertolongan Allah tentu membuat mereka mengingat pertolongan Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dikisahkan dalam teks firman Tuhan kita pada hari Minggu ini, di pesta pertama peringatan akan hari turunnya Roh Kudus, bagaimana Allah menuntun umat keluar dari perbudakan sampai kepada tanah perjanjian. Allah berkarya dalam kehidupan umat, dan ini yang dikenang oleh umat yang hidup pada saat penulisan teks firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan yang kita dengar ini diletakkan pada bahagian ketiga kitab Yesaya yang kita kenal dengan Trito Yesaya, di mana konteks penulisan ini adalah masa-masa ketika umat telah keluar atau terbebas dari perbudakan di Babel. Tentu Allah yang berkarya tersebut, Allah yang membawa keselamatan tersebut adalah Allah yang sama juga hingga saat ini. Ketika kita bisa hidup hingga detik ini, Dia yang menolong kita, Dia yang membawa kita
kepada sebuah sukacita, yakni sukacita untuk boleh tetap beribadah, beriman, yakin akan kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini juga mau mengajak setiap orang percaya untuk merefleksikan ulang peristiwa yang terjadi di masa-masa yang lalu. Tentu dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir ini kita bisa bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing merenungkan kembali arti kehadiran kita di dunia ini. Tentu arti kehadiran kita di dunia ini sangat bermakna dan memiliki tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejenak kita diberikan waktu bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk memperbaiki persekutuan, memperbaiki komunikasi, sambil mempersiapkan diri kita menyongsong kehidupan normal yang akan kita jalani, tentu dengan cara yang baru. Pemerintah tentu sudah mempersiapkan tatanan kehidupan atau protokol kesehatan yang akan kita lakukan bersama. Tentu apa yang dipersiapkan oleh pemerintah tanpa penyertaan Tuhan, kita tahu betul kita tidak akan bisa melewati. Orang bisa saja berkata apa yang akan kita alami di masa-masa yang akan datang adalah masa di mana alam akan menseleksi kita, sehingga yang fisiknya kuat dia akan bertahan, lalu yang fisiknya melemah dia akan tertindas. Tentu ini pemahaman yang tidak bisa diyakini dengan sepenuhnya, karena kita yakin pertolongan Tuhan jauh melebihi logika berpikir manusia. Betul, manusia boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi manusia harus mengingat tanpa perkenanan Allah, apa yang direncanakan, apa yang dipersiapkan akan menjadi sia-sia. Maka kebenaran firman Tuhan pada perayaan pertama peringatan akan hari turunnya Roh Kudus mengajak kita untuk lebih berhikmat, memohon Roh Tuhan yang kudus menuntun kita untuk melewati setiap detik kehidupan kita. Seberapa hebat pun kita mempersiapkan protokol kesehatan, tanpa pertolongan Tuhan tentu kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi percaya dan yakin dengan segala persiapan yang sudah kita lakukan, ketika kita meminta hikmat dan pertolongan Tuhan, maka yang sulit pasti akan bisa kita lalui. Yang sulit itu mungkin tidak serta-merta hilang begitu saja, seperti para pesulap melakukan aksinya di depan para penonton. Tetapi pertolongan Tuhan kita yakini memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita, dan Roh Tuhan yang kudus menuntun kita memakai akal budi sehingga kita semakin bijaksana, berhikmat melewati setiap waktu yang Tuhan izinkan untuk kita boleh berkarya, melayani, bekerja di dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kebersamaan kita di tengah-tengah ibadah di keluarga kita masing-masing, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan kita lanjutkan di rumah ibadah, sambil menanti ketetapan dari pucuk pimpinan gereja kita dan juga aturan protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Mari kita persiapkan iman, kehidupan kita, dan juga daya tahan tubuh kita untuk boleh bertahan dengan baik. Menjaga iman sama baiknya
dengan menjaga imun. Sebab iman dan imun yang terjaga dengan baik menolong kita untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Berhenti mengeluh, berhenti berputus asa, karena Roh Tuhan yang kudus memampukan kita berpengharapan akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, mengingatkan kami akan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang menuntun dan memampukan kami hidup hingga saat ini. Sebab kami yakin kalau Tuhan izinkan kami bernafas hingga saat ini, ada hal yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, yakni untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Oleh karena itu kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBPI Pondok Cabe. Di rumah kami masing-masing, ketika kami beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kami mau hidup kami tetap di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga warga jemaat-Mu yang merindukan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan tersebut melalui obat, melalui tenaga medis yang merawat, melayani saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Pun demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang terdampak secara langsung baik dalam perekonomian di tengah-tengah menghadapi masa-masa pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan menguatkan dan memampukan saudara-saudara kami, sehingga melalui kehadiran gereja-Mu HKBP Pondok Cabe menjadi kesaksian yang hidup bagi seluruh warga jemaat dan juga warga di sekitar gereja-Mu. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan pemerintah kami mempersiapkan tatanan kehidupan normal dengan cara yang baru yang akan kami hadapi di masa-masa yang akan datang, sehingga kami boleh dengan disiplin menjaga kesehatan tubuh kami, mengikuti setiap anjuran yang telah ditetapkan, dan kami juga mengingat untuk tetap merawat kehidupan rohani kami dengan tetap setia beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu. Bapa yang baik, kami sadar kami manusia yang lemah, penuh dosa. Kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.